agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan mengerti. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi
Saat kau jatuh dan terluka, hidup hampa kau rasa. Jangan pernah takut dan menyerah, karena aku pernah merasakannya. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Saat kau harapan yang tak pasti, oh, janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Tuhan tak pernah tinggalkan. Oh, oh, Dia selalu perhatikan. Oh, takkan pernah dipatahkan, takkan pernah dipadamkan. Sadarilah kau tak pernah sendiri. Oh, bulu yang patah
Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita boleh kembali menikmati akan satu kebenaran firman Tuhan dalam ibadah kita pada pagi ini. Sebelum kita masuk lebih jauh dalam ibadah kita akan mendengarkan satu instrumen yang akan disampaikan. Jemaat dapat mengambil sikap doa untuk boleh menikmati ibadah ini dengan sungguh. Dalam Ibrani 12 ayat yang ke-28 firman Tuhan berkata, "Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut." Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, kita bersyukur hingga saat ini kita masih diingatkan bahwa kita mempunyai satu pribadi, seorang raja yang ada di atas segala raja, yang sangat mengasihi kehidupan setiap kita sebagai umat percaya. Dia sudah rela mati bagi setiap kita. Marilah kita menaikkan satu pujian sebagai rasa syukur kita. Rajakanlah Yesus. Rajakanlah Yesus, domba di arasnya. Rajakanlah Yesus, domba di arasnya. Dengarlah suara pujian, memandang di surga. Bangunlah jiwaku, bersama pujilah Tuhan yang mati bagiku, pujilah selamanya. Mahkotailah Tuhan, Raja kehidupan. Sorakanlah kemenangan atas keselamatan. Muliakanlah Dia yang mati dan bangkit, serta menganugerahkan kehidupan yang kekal. Mahkotailah Tuhan, Raja Maha Kasih. Mahkotailah Tuhan, Raja Maha Kasih. Ternyatalah kuasanya indah dan mulia. Pujilah penebus yang mati bagiku. Puji dan muliakan Tuhan selama-lamanya. Puji dan muliakan Tuhan. Puji dan muliakan Tuhan selama-lamanya. Mari kita akan bersama-sama masuk dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih bila pagi ini kami ada sebagai kami ada, itu karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk satu kesempatan kami boleh melewati hari demi hari, itu karena Engkau memimpin setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga bersyukur kami boleh menikmati ibadah pada pagi ini. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah yang akan berlangsung, biarlah Engkau juga yang menolong dan memberkati.
Sehingga dalam ibadah kami boleh merasakan satu berkat yang berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, kita bersyukur pagi ini kita boleh menikmati kembali satu kebenaran firman Tuhan. Setiap kita boleh sungguh menikmati akan kasih Tuhan melalui firman Tuhan. Di mana pada khotbah pada pagi ini, hamba-Mu Pendeta Puji Ari Santosa akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan satu tema integritas atau formalitas. Namun sebelum firman Tuhan disampaikan, mari kita mengingat akan satu pujian tentang begitu ajaib daripada firman Tuhan. Kita menaikkan pujian, ajaiblah firman Tuhan. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Kristus yang telah diurapi, memberi firman hidup. Orang berdosa dengarlah suara firman hidup yang memberi kelepasan dan membawa ke surga. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Bergema panggilan Injil tentang firman hidup. Bergema panggilan Injil tentang firman hidup, memberikan pengampunan serta kedamaian. Hanya Yesus juru selamat, menguduskan selamanya. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini kembali kita boleh beribadah bersama-sama. Dan secara khusus kita kembali boleh mendengar dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan adalah firman yang hidup. Seperti pujian yang tadi kita nyanyikan. Firman yang indah. Dan karena ini adalah firman yang hidup, firman yang indah. Bahkan yang memberikan kepada kita kehidupan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang setia dan mau membuka hati kita untuk sungguh-sungguh firman itu bekerja dan menguasai hidup kita. Mari kita satu dalam doa sebelum kita merenungkan kebenaran firman-Nya. Hati kami sungguh meluap-luap dengan ucapan syukur ya Tuhan. Setiap kali kami boleh mendengar sabda-Mu, setiap kami boleh kembali merenungkan firman-Mu, kami percaya Tuhan, kehadiran Tuhan itu nyata. Apa yang kami renungkan bukan sekedar tulisan manusia, tapi firman dari Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, yang sanggup mengubahkan sikap hati kami, yang sanggup meluruskan jalan-jalan kami. Dan bila Tuhan, Engkau menolong setiap kami, yang bersama-sama boleh merenungkan firman Tuhan
di rumah kami masing-masing. Bersama dengan keluarga kami mau menjadi orang-orang yang menyiapkan hati kami bagaikan tanah yang subur untuk benih kebenaran firman Tuhan ditaburkan. Dan kami sungguh-sungguh mengalami hidup diubahkan di dalam Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami semua hendak mendengar kebenaran sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tema kita adalah sebuah tema yang menarik. Dan ini adalah sebuah tema yang dibutuhkan oleh setiap kita. Dan juga oleh masyarakat pada hari-hari ini. Tema kita adalah integritas atau formalitas. Mari kita buka bagian firman Tuhan di dalam Matius, Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Perikop ini berjudul hal pengajaran yang sesat. Ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Ya, menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Atau kamu sekalian yang tidak taat, yang tidak hidup benar, kudus, dan tidak hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saya ajak kita mengulangi, membaca bersama-sama ayat 21. Ya, ayat 21, mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Gus Dur, ya, salah seorang bapak bangsa kita. Dia adalah tokoh yang luar biasa yang juga mempunyai selera humor. Suatu ketika ditanya oleh wartawan, dan wartawan ini bertanya kepada Gus Dur, pertanyaan ini, apa sih yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain? Konon ada 4 macam sifat bangsa, kata Gus Dur. Apa itu? Seperti biasa Gus Dur dengan santai menepuk-nepuk kakinya sebentar, kemudian beliau menjelaskan 4 hal itu, ya, 4 model atau tipe bangsa. Yang pertama, sedikit bicara, sedikit kerja. Itu contohnya adalah bangsa atau negara Nigeria atau Angola, ya, sedikit bicara, sedikit kerja. Yang kedua, sedikit bicara, banyak kerja. Itu Korea Selatan, Jepang itu sedikit bicara, banyak kerja. Yang ketiga, banyak bicara, banyak kerja. Negara Amerika Serikat, negara China, itu adalah negara yang banyak bicara, banyak kerja. Yang keempat, banyak bicara, sedikit kerja. Contohnya apa, saudara? Pakistan, India, ini kata Gus Dur ya. Kemudian lalu ada wartawan lain yang bertanya kepada Gus Dur, kalau begitu bangsa Indonesia masuk kategori negara yang mana, Gus? Gus Dur diam sebentar dan kemudian berkata,
tidak bisa dimasukkan di antara yang keempat itu. Loh, kenapa Gus? Kemudian dengan santainya Gus Dur berkata, karena di Indonesia antara yang dibicarakan dan yang dikerjakan beda. Setelah dari cerita ini, dari kisah dan joke yang disampaikan oleh Gus Dur ini kita belajar. Dan di dalam cerita ini mengandung sebuah pembelajaran yang perlu kita renungkan bersama-sama. Dalam sebuah penelitian dikatakan ada perbedaan antara negara maju dengan negara yang miskin, negara-negara yang terbelakang. Dan itu tidak tergantung usia negara itu. Contohnya, ada negara yang usianya sudah lebih dari 2000 tahun seperti Mesir dan India, tetapi masih tergolong kelompok negara yang miskin, yang terbelakang. Sebaliknya ada negara-negara yang usianya kurang dari 150 tahun, tetapi kelompok negara ini seperti Singapura, Kanada, Australia, New Zealand, mereka adalah negara yang tidak miskin lagi, masyarakatnya sudah maju. Padahal mereka baru membangun negaranya kurang lebih 150 tahun. Ketersediaan sumber daya alam juga bukan menjadi ukuran sebuah negara itu maju atau miskin. Bahkan negara seperti Jepang misalnya yang sumber daya alamnya sangat terbatas, tapi mereka sangat berkembang dan bahkan menjadi negara yang kaya yang bisa mengekspor berbagai produk ke luar negeri. Swiss, negara yang kecil yang terbatas, yang tidak punya perkebunan coklat yang besar, tetapi menjadi penghasil produk coklat terbaik dan terbesar di dunia. Bahkan Swiss itu saudara adalah negara yang sangat dipercaya dalam hal perbankan. Banyak orang yang menginvestasikan dan menaruh uangnya di bank-bank di Swiss. Kemudian ras dan warna kulit juga bukan menjadi ukuran negara itu maju atau tidak. Lalu pertanyaannya, apa yang membedakan antara negara maju dan negara yang tidak? Saudara, ternyata perbedaan itu adalah karena ada sikap dan perilaku masyarakatnya yang dibentuk sepanjang tahun melalui kebudayaan dan pendidikan. Dari analisa perilaku masyarakat di negara maju, ternyata mereka adalah orang-orang yang mayoritas masyarakatnya mengikuti dan mematuhi prinsip-prinsip dasar kehidupan. Dan salah satu prinsip dasarnya adalah integritas, integrity. Saudara, jadi apa itu integritas? Integrity atau integritas adalah sebuah keutuhan, sebuah kesatuan. Dalam definisi yang sederhana, integritas adalah satunya kata dengan perbuatan. Antara apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat itu sama. Saudara, ada beberapa hal yang terkandung dalam integritas. Yang pertama, ketika kita bicara integritas, di dalamnya itu ada komitmen. Ketika orang membuat sebuah janji, maka dia akan berusaha dan berjuang memenuhi janji terhadap dirinya sendiri ataupun orang lain itu. Dan itu tercermin dari tindakan-tindakan yang dia lakukan. Seorang yang berintegritas memiliki komitmen, bahkan dia akan berjuang untuk memenuhi apa yang dia janjikan, walaupun harus berkorban. Dalam integritas juga ada tanggung jawab. Dan ketika orang melakukan tanggung jawabnya dan dia sungguh-sungguh berjuang untuk itu, ini menunjukkan kedewasaan pribadi orang itu. Dan ketika dia berjuang untuk memenuhi tanggung jawabnya, dia bersedia mengambil risiko, memperbaiki keadaan, bahkan dia terus memberikan dan berjuang memberikan seluruh yang terbaik dalam hidupnya. Jadi yang pertama, dalam integritas ada komitmen dan tanggung jawab. Yang kedua, dalam integritas itu juga berarti orang yang dapat dipercaya. Saudara, mudahkah menjadi orang yang dapat dipercaya? Dapat dipercaya bukan datang dengan sendirinya. Perlu diperjuangkan. Orang yang dapat dipercaya adalah orang yang hidupnya tulus, lurus. Orang yang hidupnya jujur dan setia. Orang yang berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jadi perkataannya itu sejalan atau selaras dengan perbuatannya. Sekali lagi, ini tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi perlu diperjuangkan. Dan inilah ciri
dari orang yang memiliki integritas dalam hidupnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, lalu apa kata Alkitab? Apa yang firman Tuhan ajarkan tentang integritas? Kalau kita kembali melihat bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, di sini ada pengajaran dan juga peringatan Tuhan Yesus untuk kita waspada terhadap berbagai ajaran-ajaran yang berkembang. Situasi masyarakat pada saat itu, mereka menghadapi situasi yang tidak mudah, ada penganiayaan yang mereka alami. Dan bukan hanya itu, mereka juga menghadapi berbagai pengajaran-pengajaran sesat yang berkembang pada saat itu. Sehingga Tuhan Yesus harus memperingatkan murid-murid dan orang-orang percaya saat itu supaya mereka waspada terhadap nabi-nabi, terhadap pengajaran-pengajaran yang sesat. Di ayat 15 dikatakan demikian, waspadalah, berjaga-jagalah, hati-hatilah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar, ya, nampaknya baik seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Hati-hati. Dan selanjutnya Tuhan Yesus membandingkan dan juga membuat sebuah perumpamaan tentang pohon. Dan Tuhan berkata di ayat 16 demikian, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dua macam pohon. Dan disinilah kita bisa melihat apakah ini pohon yang baik, yang benar, ataukah pohon yang tidak baik atau tidak benar. Jadi sekali lagi dalam bagian ini dengan jelas dikatakan dari buahnya lah engkau akan bisa mengenal mereka. 2 kali kalimat ini diulang di ayat 16 dan juga di ayat 20. Jadi buah ini penting. Dari buahnya lah kita bisa melihat apakah sesuatu itu benar atau tidak. Kemudian saudara dalam bagian selanjutnya, perikop ini juga mengingatkan tentang adanya nabi-nabi palsu yang mengajarkan doktrin-doktrin yang palsu, yang mengajarkan tentang apa? Tentang kebenaran-kebenaran yang palsu. Nabi-nabi palsu menghasilkan doktrin palsu, menghasilkan kebenaran-kebenaran yang palsu, dan itu nampak dari buah-buahnya yang juga palsu. Dan kalau palsu pasti tidak akan bertahan lama. Dan inilah harus kita waspada dan hati-hati. Karena ketika kepalsuan itu muncul, maka kita harus betul-betul mohon pertolongan Tuhan supaya kita peka untuk membedakan mana yang asli, mana yang sejati, dan mana yang palsu. Sesuatu yang palsu, ya, mereka yang adalah nabi-nabi palsu, mereka akan meninggikan diri mereka sendiri, bukan meninggikan Kristus. Yang menjadi fokus mereka bukanlah Kristus, tetapi dirinya sendiri. Nabi-nabi palsu adalah orang-orang yang memanfaatkan orang lain, bukan membangun orang lain. Sekali lagi kita akan bisa melihat dari buahnya. Dan kita perlu hati-hati dan sungguh-sungguh serius untuk membedakan hal ini. Sesuatu yang palsu tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang sejati. Tidak akan pernah mengalami hidup yang diubahkan, yang sebenarnya terjadi secara utuh dalam hidup orang itu. Dan kita perlu waspada dengan hal seperti itu. Nah kemudian setelah, kalau kita bicara tentang nabi-nabi palsu, ini juga bisa berbicara tentang mungkin pendeta-pendeta palsu. Mungkin pengajar-pengajar palsu, mungkin majelis-majelis palsu, mungkin juga orang-orang Kristen palsu. Hati-hati karena kita sekali lagi tidak mau terjebak kepada formalitas, kepada sesuatu yang nampak baik di luar. Tapi Tuhan mengajar dan mau kita ini betul-betul menjadi orang yang berintegritas, yang sungguh-sungguh murni di hadapan Tuhan. Dan inilah harus kita perjuangkan. Oleh karena itulah kita sebagai gereja di GKM Gloria rindu bersama-sama jemaat Tuhan bertumbuh dalam pengajaran yang sehat, pengajaran yang benar. Setelah kita ada mimbar hari Minggu, walaupun sekarang kita lakukan dengan online. Ada pembinaan hari Rabu, ada pelayanan doa yang kita lakukan, dan bahkan banyak hal yang kita lakukan sekali lagi untuk kita menjadi jemaat yang memiliki pondasi dan dasar yang kuat. Supaya tidak digoyahkan dengan berbagai-bagai rupa pengajaran yang ada
di tengah-tengah dunia ini termasuk di kalangan Kristen. Lalu apa saudara? Apa yang harus kita lakukan? Saudara, ada sebuah pertanyaan reflektif yang perlu kita renungkan sama-sama sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Satu hal yang saya maksud adalah bukan bagaimana kita memandang diri kita. Bukan bagaimana orang lain memandang hidup kita. Tapi yang perlu terus kita renungkan sebagai orang percaya adalah apa yang akan Allah katakan tentang kita. Ketika kita berhadapan dengan Tuhan, aku dan penciptaku, aku dengan Tuhanku, apa yang Tuhan lihat dengan kita? Ini yang penting. Apakah kita sungguh-sungguh orang yang hidupnya benar dan berintegritas di hadapan Tuhan? Jangan nampak luarnya baik, buahnya nampak baik, tapi sebenarnya palsu. Kadang-kadang kita merasa, Bapak Ibu, kita ini oke di hadapan Tuhan. Saya baik kok, saya melayani keluarga saya baik-baik kok. Saya ibadah rutin. Saya memberikan persembahan, saya memberikan perpuluhan saya. Saya oke di hadapan Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah Tuhan oke dengan kita? Apakah Tuhan berkenan atas hidup kita? Saudara, mari kita betul-betul berjuang untuk melakukan kehendak Allah, hidup dalam ketaatan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ujiannya bukan dalam bentuk kata-kata yang bagus. Kita berseru Tuhan, Tuhan, tetapi kita tidak mematuhi perintahnya. Kita memiliki kosakata agamawi, ya, hafal ayat-ayat Alkitab. Kita tahu nyanyian-nyanyian rohani, tetapi sesungguhnya kita tidak berjalan di dalam ketaatan penuh kepada apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Kita tidak boleh hanya mendengar atau mempelajari firman, tetapi kita tidak membuahkan perbuatan yang sejalan dan selaras dengan firman itu. Jangan hanya nampak rohani di luar, tapi hidup kita tidak sungguh-sungguh murni di hadapan Tuhan. Ada satu ayat yang saya rindu kita boleh pegang sama-sama bagian ini, supaya kita betul-betul terus berjalan menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki integritas dalam hidup kita. Pemazmur Daud pernah menuliskan kalimat ini dalam Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Pemazmur berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan rendah hati, demikian, supaya dia sungguh dapat berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dia berdoa demikian, selidikilah aku ya Allah, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Apakah kita oke di hadapan Tuhan? Apakah hidup kita benar? Tuhan bukan hanya melihat buah yang nampak dan bisa mengelabui manusia, menipu manusia, tapi Tuhan melihat hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh adalah orang yang berintegritas di mata Tuhan dan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang perlu terus kita renungkan sama-sama, dan khususnya kita yang sekarang ini banyak waktu di rumah, ya, bersama dengan keluarga, bertemu dengan istri, suami, anak-anak. Apa yang keluarga kita lihat tentang hidup kita? Apakah betul-betul kita sudah melakukan firman di tengah-tengah keluarga kita? Ada kisah seorang rekan hamba Tuhan yang bercerita, dan itu menjadi sebuah teguran buat beliau ketika dia mengatakan, pada satu ketika dia khotbah di mimbar, dan dia mengatakan kasih itu harus diterapkan di tengah-tengah keluarga. Seorang suami harus mengasihi istri, seorang suami harus mengasihi anak-anak, dan kasih itu harus nyata dalam tindakan, dalam perkataan. Tiba-tiba anaknya yang polos, yang duduk di bagian kursi jemaat, nyeletuk dengan polosnya dan berkata, "Papa bohong." Kenapa? Anaknya tahu apa yang terjadi di rumah tangga. Ketika papanya seringkali melakukan hal-hal yang tidak patut, melakukan hal-hal yang menyakiti mamahnya. Dan anak itu menegur dengan polos di hadapan jemaat dan di tengah-tengah ibadah. Sekali lagi Bapak Ibu, kita mau supaya kita betul-betul menerapkan integritas ini secara nyata, mulai dari keluarga, mulai dari rumah tangga kita.
supaya kasih Tuhan dan kebenaran itu dan keadilan itu diterapkan secara nyata dalam kehidupan kita, dalam lingkup terdekat kita, yaitu di tengah-tengah keluarga kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk sungguh-sungguh hidup dalam integritas. Dan Tuhan betul-betul mendapati hidup kita secara pribadi sebagai orang yang memiliki hidup yang utuh, hidup yang berintegritas di dalam Tuhan. Tuhan menolong kita. Dan marilah kita bersama-sama menaikkan sebuah pujian bahwa Dialah Allah. Kita bukan hanya mau hidup dalam sebuah kehidupan yang formal, rutin datang ke gereja setiap minggu, tetapi kita tidak betul-betul mentuhankan Dia dalam hidup kita. Tidak menempatkan Dia sebagai satu-satunya Allah dalam hidup kita. Tapi biarlah melalui pujian ini kita mengatakan, Kau tetap Allah sekarang sampai selama-lamanya. Engkaulah Allah yang layak kami sembah. Dan mari kita tinggikan Dia dalam seumur hidup kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau. Katakan, ku sembah Engkau. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Mari jemaat kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kau tetap Allah yang berdaulat atas alam semesta ini, atas hidup kami, atas keluarga kami. Dan dalam keyakinan itulah kami menaikkan doa-doa syafaat kami pada saat ini ya Tuhan. Engkaulah yang memegang kendali atas hidup keluarga kami. Bahkan ketika kami saat ini Engkau izinkan mengalami banyak pergumulan yang mungkin Tuhan begitu sulit, yang tidak mudah. Sesuatu yang mungkin kami sulit ungkapkan di depan orang lain. Tetapi Engkau tahu apa yang sedang kami rasakan saat ini.
Kami yang mengalami sakit penyakit yang tak kunjung sembuh. Kami yang saat ini juga mengalami kesulitan dalam masalah ekonomi. Khususnya kami yang terdampak karena peristiwa wabah COVID Corona ini Tuhan. Kami yang kehilangan pekerjaan kami. Kami yang juga bergumul Tuhan akan masa depan kami. Saat ini kami datang kepadamu karena kami mau mengimani dan juga mengamini pujian kami. Kau tetap Allah yang memegang hidup kami dan masa depan kami. Tuhan, biarlah Engkau meteraikan kebenaran ini, sehingga kami tetap memegang dan tidak melepaskan iman kami. Tapi kami tetap teguh di dalam iman kami kepadamu. Karena Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Apapun yang kami hadapi, Engkau tetap Allah yang mengasihi kami, yang berdaulat atas hidup kami. Bapa dalam surga, kami bersyukur, dan saat ini juga kami berdoa bersama-sama sebagai warga bangsa ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan masih tetap memelihara bangsa kami hingga saat ini. Dan secara khusus di saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini merayakan Idul Fitri ya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menjadi bagian dari warga bangsa dan warga masyarakat ini. Walaupun saudara kami merayakan dengan cara yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Bila Tuhan juga melimpahkan rahmat-Mu dan berkat-Mu atas mereka. Engkau jaga kerukunan, silaturahmi kami, dan kami pun sebagai anak-anak Tuhan boleh menjadi saksi dan berkat bagi mereka yang belum mengenal akan Engkau. Bahkan dalam kehidupan kami bersama kami boleh saling mewujudkan kasih Tuhan dan tetap Kristus yang ditinggikan di dalam dan melalui hidup dan kesaksian kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan pendidikan anak-anak kami. Apapun yang sedang kami lakukan, yang kami sedang rencanakan, kami pertaruhkan dalam hidup kami. Dan secara khusus kami mau seperti firman Tuhan yang Kau ajarkan hari ini. Tolong kami Tuhan, memiliki integritas hidup. Hati kami murni di hadapan Tuhan. Perkataan kami benar. Tingkah laku kami juga sejalan dengan apa yang kami ucapkan. Dan melalui hidup kami, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Katakan lebih sungguh, bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. 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 Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus dimanapun engkau berada. Di tengah rumah tanggamu, di tengah keluargamu, di tempat kerja, di masyarakat, dimanapun kita berada. Nyatakan Kristus di dalam hidupmu. Dan mari kita bersama-sama arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, dan kuasa Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian sejak saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Ada beberapa warta lisan, warta yang saya mau sampaikan buat kita sekalian, jemaat yang terkasih. Yang pertama, ada pokok-pokok doa yang Bapak Ibu bisa sampaikan ya melalui WA seperti yang sudah diwartakan. Silahkan ya, sebagai wujud kita terus bisa saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Silahkan Bapak Ibu bisa menuliskan pergumulan Bapak Ibu, apa yang menjadi hal-hal yang dirasakan atau digumulkan saat ini, silahkan disampaikan dalam pokok doa. Nanti tim pelayanan doa akan melayani dan juga akan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Kemudian di samping pergumulan mungkin ucapan syukur ya bisa disampaikan juga. Apapun yang menjadi situasi dan kondisi yang dihadapi silahkan disampaikan dalam pokok doa dan kita akan dukung sama-sama sebagai wujud sekali lagi hidup yang terus berserah dan bersandar hanya kepada Tuhan. Yang berikutnya tetap kita dorong ya jemaat sekalian untuk ikut di dalam pembinaan-pembinaan yang sudah disiapkan oleh gereja pada setiap hari Rabu. Ya sekali lagi biarlah melalui pembinaan ini kita tidak mudah diombang-ambingkan dengan berbagai-bagai rupa-rupa angin pengajaran yang menyesatkan kita. Dan kita mau sungguh-sungguh boleh teguh dalam Tuhan. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa hubungi ya kepada hamba Tuhan ya tim hamba Tuhan untuk bisa berdiskusi dan juga sharing tentang firman Tuhan. Baik, sekian warta yang saya sampaikan. Selamat hari Minggu, tetap semangat di dalam Tuhan, Tuhan memberkati.